Prabowo dianggap contek program makan anak sekolah karya Anies, tapi tak paham cara mengelolanya. Makan siang ya gratis adalah wujud daripada tanggung jawab pemerintah. Ya, sebetulnya sudah banyak program sekarang, ada kartu anak sehat, kartu Indonesia Pintar, tapi sekarang kita mau langsung ke akar masalah. Seluruh anak-anak kita harus dapat gizi yang baik supaya dia mampu untuk belajar dan kuat untuk menghadapi masa depan. Siang hari ini kita akan memberikan kabar yang cukup menggelikan. Kalau menggelikan harus sedikit tertawa ya. Ya, kita tahu sebuah program yang dijual oleh kubunya 02 itu adalah makan siang gratis. Gratis. Siapa yang nggak suka dengan gratis? Semua orang juga suka. Kita lihat aja di belanja di toko-toko belanja tuh, kalau beli satu gratis dua, beli dua gratis tiga. Nah, yang begitu-begitu tentu menjadi sesuatu yang membuat orang tertarik gitu ya. Jadi program makan ini itu sudah, kalau 02 itu kan janji ya. Janji yang entah nanti bagaimana pembuktiannya. Tapi kalau Anies Baswedan sudah membuktikannya di Jakarta. Dan barangkali ini yang ditiru oleh 02, tapi karena bingung sehingga ketika ditanya dananya dari mana, ya refocusing gitu ya. Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin, yakni Indra Karismiaji, memberikan reaksi keras atas pernyataan Sekretaris Jenderal TKN Prabowo Gibran, yakni Nusron Wahid. Nusron berkomentar tentang rencana refocusing dan realokasi dana pendidikan, perlindungan sosial dan dana kesehatan dari APBN untuk membiayai program makan siang gratis yang menjadi unggulan pasangan nomor 2 itu. Menurut Indra, langkah ugal-ugalan yang akan diambil oleh pasangan ini merupakan bentuk pelanggaran konstitusi demi kepentingan elektoral semata. Kubu 02 sepertinya tidak paham pasal 31 ayat 2 yang mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Tegas Indra pada Sabtu 2 Desember 2023. Sampai hari ini, lanjut Indra, menurut data BPS masih sekitar 20% anak sekolah belum bersekolah sampai tingkat SMP. Dari yang bersekolah pun banyak yang sekolahnya di sekolah swasta, yang tentunya belum dibiayai pemerintah sesuai amanat konstitusi. Harusnya siapapun yang menang dalam kontestasi Pilpres fokus memenuhi hak asasi anak Indonesia dulu sebelum membuat program lainnya, ujarnya. Anggaran pendidikan yang 660 triliun, ujarnya. Kalau 450 triliun dipakai untuk makan siang gratis, maka dapat dipastikan bahwa gaji guru dan dosen akan dipotong. Sekolah dan kampus akan banyak rusak karena tidak terawat. Ini bencana demografi namanya. Makin banyak anak Indonesia yang tidak bisa sekolah. Ini jauh dari harapan bonus demografi. Ibu pria yang juga dikenal sebagai salah satu tokoh pendidikan Indonesia. Sejak tahun 2019 saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah melaksanakan program pemberian makanan tambahan anak sekolah atau PMTAS secara gratis untuk para peserta didik. Program ini bertujuan untuk asupan makanan sehat supaya gizi mereka tercukupi dan mereka sehat secara jasmani untuk mengikuti segala kegiatan belajar. Program PMTAS ini berjalan dengan baik tanpa harus melakukan refocusing dan realokasi dana pendidikan, pelindungan sosial dan dana kesehatan dalam APBD DKI Jakarta. Tidak ada anggaran yang dipotong sama sekali untuk program ini, lanjutnya. Mungkin kubu Prabowo Gibran perlu datang ke kami dan belajar bagaimana cara mengelola program seperti ini. Kami sangat terbuka. Kubu Amin memang sangat berbeda. Semua program sudah pernah dilakukan, bukan baru janji, pungkas Indra. Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin, yakni Indra Karismiaji, memberikan reaksi keras atas pernyataan Sekretaris Jenderal TKN Prabowo Gibran, yakni Nusron Wahid. Nusron berkomentar tentang rencana refocusing dan realokasi dana pendidikan,
perlindungan sosial dan dana kesehatan dari APBN untuk membiayai program makan siang gratis yang menjadi unggulan pasangan nomor 2 itu. Menurut Indra, langkah ugal-ugalan yang akan diambil oleh pasangan ini merupakan bentuk pelanggaran konstitusi demi kepentingan elektoral semata. Kubu 02 sepertinya tidak paham pasal 31 ayat 2 yang mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Tegas Indra pada Sabtu 2 Desember 2023. Sampai hari ini, lanjut Indra, menurut data BPS masih sekitar 20% anak sekolah belum bersekolah sampai tingkat SMP. Dari yang bersekolah pun banyak yang sekolahnya di sekolah swasta, yang tentunya belum dibiayai pemerintah sesuai amanat konstitusi. Harusnya siapapun yang menang dalam kontestasi Pilpres fokus memenuhi hak asasi anak Indonesia dulu sebelum membuat program lainnya, ujarnya. Anggaran pendidikan yang 660 triliun, ujarnya. Kalau 450 triliun dipakai untuk makan siang gratis, maka dapat dipastikan bahwa gaji guru dan dosen akan dipotong. Sekolah dan kampus akan banyak rusak karena tidak terawat. Ini bencana demografi namanya. Makin banyak anak Indonesia yang tidak bisa sekolah. Ini jauh dari harapan bonus demografi. Ibu pria yang juga dikenal sebagai salah satu tokoh pendidikan Indonesia. Sejak tahun 2019 saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah melaksanakan program pemberian makanan tambahan anak sekolah atau PMTAS secara gratis untuk para peserta didik. Program ini bertujuan untuk asupan makanan sehat supaya gizi mereka tercukupi dan mereka sehat secara jasmani untuk mengikuti segala kegiatan belajar. Program PMTAS ini berjalan dengan baik tanpa harus melakukan refocusing dan realokasi dana pendidikan, pelindungan sosial dan dana kesehatan dalam APBD DKI Jakarta. Tidak ada anggaran yang dipotong sama sekali untuk program ini, lanjutnya. Mungkin kubu Prabowo Gibran perlu datang ke kami dan belajar bagaimana cara mengelola program seperti ini. Kami sangat terbuka. Kubu Amin memang sangat berbeda. Semua program sudah pernah dilakukan, bukan baru janji, pungkas Indra.